putar video sejenak untuk memulai acara webinar pada malam hari ini untuk persiapan teman-teman yang mau mengikuti acara webinar ini. Mudah-mudahan bisa segera dikondisikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi di acara webinar The One and Only Future of Work Personal Franchise, the best pandemic proof solution for you. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di partisipan malam hari ini. Luar biasa, semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ardan. Saya berada di kota Yogyakarta dan seperti yang ada di layar monitor, Bapak Ibu semuanya, semoga semua bisa melihat layar monitor dengan clear, dengan jelas. Latar belakang saya saat ini sebagai seorang pengusaha di bidang pengolahan kayu ya, perkayuan. Tapi sebelumnya memang saya hampir 23 tahun bekerja sebagai di dunia IT ya, sebagai engineer, sebagai supervisor, sebagai udah macam-macam ya di dunia IT dan telekomunikasi. Dan di awal tahun kemarin saya resign dan saya full time ya berada di dunia industri perkayuan, dan saat ini saya sedang fokus menjalankan salah satu personal franchise yang nanti akan kita ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, malam hari ini saya tidak sendirian. Malam hari ini saya ditemani oleh ibu dokter ya, ibu dokter yang cantik dari Jakarta, yaitu Ibu Dr. Hermia Mukni, SPKK. Beliau adalah seorang dermatovenereologis. Beliau adalah pensiunan ASN dari RSPAD Gatot Subroto. Nah, guest speaker kita pada malam hari ini ya, yaitu adalah Ibu Anna Tobing. Waduh, luar biasa ini ya. Beliau adalah health and beauty consultant dan self-made millionaire. Nah, ini kita nanti harus banyak belajar dari seorang Ibu Anna. Nah, malam hari ini nanti akan ada 3 sesi ya. Sesi pertama nanti presentasi akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Dr. Hermia Mukni. Nanti dilanjut di sesi kedua itu saya, dan nanti di sesi puncak kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Ibu Anna Tobing ya. Nah, tanpa berlama-lama waktu lagi, saya akan mencoba memanggil Ibu Dr. Hermia Mukni. Ibu Dr. Mia, apakah sudah ready untuk saya buka kamera? Oke, siap. Waduh, luar biasa ya. Saya akan coba cari di partisipan Ibu Dr. Mia. Oke, beliau memakai nama Mia Mukni. Mia Mukni. Oke, sudah ketemu. Saya langsung buka saja kamera. Malam Pak Ardan. Selamat malam Ibu Dr. Mia. Ya,
Apakah suara dan video saya bisa terbuka dengan bagus, Bu Dr. Mia? Bagus. Clear. Oke. Bagaimana kabar Bu Dr. Mia? Baik, alhamdulillah luar biasa Pak Ardan. Alhamdulillah luar biasa ya, walaupun Jakarta hujan tapi hujan lebat ini sekarang. hujan lebat ya. Ya, Waduh. mudah-mudahan internetnya bagus ya Pak Ardan ya. Amin, amin, amin. Ya, ini walaupun Jakarta hujan ya, tapi tidak menyurutkan semangat Ibu Dr. Mia nih ya. Nah, Ibu Dr. Mia mungkin nanti bisa sambil memperkenalkan diri, mungkin bisa langsung untuk ini ya, bercerita ya mengenai peluang-peluang yang nanti bisa dibagikan kepada teman-teman semua di partisipan. Bagaimana Bu Dr. Mia? Ya, siap Pak Ardan. Iya. Untuk slide saya operasikan atau Ibu Dr. Mia? Ya, Pak Ardan aja yang operasikan. Oke. Siap. Saya akan coba tutup kamera dan ini ya, minimize kamera saya, tapi nanti Ibu Dr. Mia bisa ini. Saya dengar bisa kasih aba-aba saja untuk next slide. Ya, oke. Silakan Bu Dr. Mia untuk memperkenalkan diri. Iya. Selamat malam Bapak Ibu di partisipan. Perkenalkan, nama saya Hermia Mughni. Latar belakang saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Malam ini saya mewakili pengundang Bapak Ibu untuk menceritakan mengenai future of work. Ya, untuk future of work atau kerja di masa depan, ya kita sudah mengalami perubahan ya secara besar-besaran mengenai digitalisasi pada saat ini. Ya, slide Pak Dan. Digitalisasi mengenai semua aspek, dan di sini dicontohkan adalah mengenai dunia usaha dan transaksi digital. Di sini contohkan mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan berbelanja secara digital dengan Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Kemudian juga ada situs lelang dengan transaksi digital, juga dengan memudahkan orang sekarang sudah bisa memakai dompet digital. Dan sudah juga bursa efek digital dengan investasi secara legal sudah bisa dilakukan. Di mana kita hidup dan bekerja di masa depan? Menurut Anda, apakah remaja masa kini yang dibesarkan oleh Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok akan menjadi sentimental dengan masa lalu kita seorang terbiasa rapat di pagi hari ke kantor? Mungkin tidak ya, karena mereka sudah terbiasa dengan medsos ya, saat ini. Dan kerja jarak jauh sebetulnya Bapak Ibu bukanlah satu ilmu yang rumit dan bisa mudah dipelajari. Mempelajari perkakas kerja jarak jauh tidak membutuhkan waktu yang lama dan sangat singkat. Ya, dan akibat kerja jarak jauh terjadi disrupsi di mana-mana ya. Kemudian kita lihat di sini mengenai industri penerbangan ya, karena kerja jarak jauh orang sudah tidak mudah lagi melakukan traveling ke luar kota, dan terjadilah PHK di industri penerbangan. Kemudian pada sewa untuk perkantoran orang sudah terbiasa kerja dari rumah. Sejak pandemi lebih-lebih memicu kerja jarak jauh itu sudah membunuh bisnis sewa kantor. Juga perhotelan di sini juga biasanya selain orang untuk menginap, biasanya disewakan ruang tempat untuk perhelatan perkawinan atau seminar, itu juga sudah jarang dilakukan, dan ini akan menghantam juga industri perhotelan. Dan juga saham mengenai perhotelan dan restoran juga menyusup ya Bapak Ibu. Nah, rework atau kerja jarak jauh meningkat seiring dengan bahaya peningkatan penyakit. Juga di sini disebutkan bahwa internet yang sudah makin merata baik di kota besar dan kota kecil, dan kesadaran akan efisiensi. Ya, Pak Andan. Slide mana? Ya, bagaimana dimulai sejarahnya Future of Work? Pada tahun 1760 sudah mulai dikenalkan mengenai pembangunan pabrik-pabrik, dan orang sudah mulai bekerja
menurut dilakukan satu perencanaan perkantoran oleh Bapak Frederick Winslow Taylor. Jadi Bapak manajemen dengan konsep perhotelan sudah dibangun sejak awal tahun 1900. Dan dengan berkembangnya internet pada tahun 1990 sampai 2019 terjadilah masif digitalisasi. Dan kita kemudian mengalami pandemi ya Bapak Ibu pada tahun 2020 sampai sekarang orang sudah terbiasa melakukan remote working, kerja jarak jauh. Dengan masa sekarang orang sudah melakukan juga kerja sebagian di kerja offline dan online yang kita kenal sebagai hybrid. Ya, Pak Aden. Nah, apa kata mereka tentang future of work? Dari CEO Mark Zuckerberg mengatakan hal yang secara positif mengejutkan orang adalah mereka lebih produktif sebetulnya bekerja di rumah daripada yang diharapkan. Kemudian statement dari Satya Nadella dari CEO Microsoft juga menyebutkan bahwa kita yang mendefinisikan produktivitas secara lebih luas termasuk kolaborasi, pembelajaran dan kesejahteraan untuk mendorong kemajuan karir bagi setiap pekerja. Semua itu perlu dilakukan dengan fleksibilitas kapan, di mana dan bagaimana orang bekerja. Nah, di sini disebutkan bahwa sepertinya memasuki dunia transformasi kerja yang baru penuh dengan kesempatan yang baru. Segalanya dapat dilakukan secara remote hanya dari rumah. Dan beberapa perusahaan besar sudah mendukung remote working, antara lain Amazon, Spotify, Meta, IBM, dan Yahoo. Ya, ada. Ya, ini bagaimana pasarnya dari kerja jarak jauh. Future of Work mendominasi pasar Asia Pasifik. Dan ternyata 2.000 pekerjaan yang dulu dilakukan secara offline sekarang bisa dilakukan secara online. Juga dengan 800 pekerjaan juga bisa dilakukan secara online. Dan juga 35 sektor industri. Dan didapatkan bahwa 1,8 miliar pekerja itu sudah menyukai pekerjaan kerja dari jarak jauh. Ini semua report dari majalah Forbes dan McKinsey. COVID-19 pasti berakhir, tetapi dunia kerja masa depan adalah bekerja jarak jauh. Sorry, ya. Slide. Ya, kapan waktu yang tepat untuk kerja jarak jauh? Memasuki 2035, bekerja multinasional sambil menikmati keindahan budaya dan panorama setempat adalah sebuah kemewahan baru. Jadi dulu orang berbondong-bondong ke kota untuk mencari tempat untuk lebih dekat ke kantor ya. Tetapi saat ini orang sudah menyukai karena bisa kerja dari mana saja, kapan saja ya. Jadi tempat tinggal yang padat penduduk, mahal dan tidak ramah lingkungan di kota mulai kurang diminati. Slide. Nah, di sini kita lihat paradigma dunia lama dan paradigma dunia baru. Ternyata paradigma dunia lama yang semua kegiatan memerlukan bertemu secara fisik itu sebetulnya membutuhkan kesiapan biaya dan tenaga yang lebih besar. Dan itu dibandingkan dengan paradigma dunia baru saat ini semua dapat dilakukan tanpa perlu bertemu secara fisik. Jadi hampir semuanya dapat dilakukan dengan jarak jauh dan sangat efisien. Ya, nah, di sini kita bisa lihat ada paradigma kerja ya, paradigma kerja dan paradigma bangun aset. Ternyata orang di seluruh dunia ini 95% itu paradigma kerja yang dilakukan selama ini ya, untuk kerja untuk mencari uang, untuk mencapai impiannya. Tapi di sini kita mengingat bahwa kita sebagai manusia itu ada keterbatasan usia dan kemudian kesehatan ya, atau masa pensiun, atau juga kalau kita menderita sakit kita tidak dapat bekerja dan kita tidak dapat menghasilkan. Dan dari 5-10% orang yang sukses di dunia ini melakukan paradigma bangun aset.
Ya, di sini uang bekerja untuk kita. Jadi selama bekerja mereka juga membangun aset untuk nanti kalau mereka sudah tidak bekerja atau mereka liburan, itu dapat aset itu akan membiayai mereka. Jadi passive income. Ya, slide. Nah, apakah Anda Bapak Ibu masih mempunyai impian? Saya kira semua masih punya banyak impian ya. Tetapi pada saat kita bekerja dengan paradigma kerja, mungkin impian-impian itu sudah terkubur ya Bapak Ibu ya. Jadi kita karena dengan berjalannya waktu dan penghasilan juga tidak mencukupi, mungkin impian-impian itu akan terkubur ya. Jadi tapi di sini kita membangun lagi impian kita karena kita dididik untuk membangun satu aset digital. Jadi impian-impian apa saja ya yang bisa kita bangkitkan lagi seperti untuk keluarga yang kita sayangi, untuk anak-anak dan pendidikan mereka, atau untuk renovasi rumah atau membangun masjid, atau untuk sumbangan pada yayasan. Itu semua bisa kita lakukan dengan membangun aset. Ya, nah, untuk mewujudkan impian itu kita adalah aset jawabannya ya. Ada 3 sistem ya sebetulnya untuk membangun aset. Yang pertama adalah perusahaan konglomerasi. Di sini kita pengusaha yang besar biasanya mempunyai sistem untuk membangun perusahaan itu seperti contohnya perusahaan rokok ya misalnya. Mereka itu akan membangunnya dari modal yang besar, kemudian setelah mendapat keuntungan, mereka ingin menambah kelipatan keuntungan itu dengan membuka banyak cabang, tapi membutuhkan waktu yang lama. Ini saya kira sangat membutuhkan waktu dan modalnya yang cukup besar. Mungkin kita tidak bisa mengikuti perusahaan itu. Dan kemudian yang kedua adalah bila orang itu tidak mempunyai sistem untuk membangun perusahaan, dia akan membeli satu sistem dari perusahaan yang sudah ada, yang disebut dengan franchise, dan kemudian dengan modal dengan membangun perusahaan tersebut. Tapi di sini perlu juga dibutuhkan juga gedung atau tempat untuk melakukan usaha itu dan juga karyawan, dan di sini memerlukan proses yang cukup lama dan juga modal yang cukup besar. Dan kemudian kalau ingin hasilnya berkelipatan juga harus membuka cabang-cabang yang banyak di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah personal franchise. Jadi di sini kita kenalkan satu usaha dengan modal yang kecil ya, terukur dengan membeli satu sistem dan menjadi bagian dari sebuah sistem yang sudah ada. Nah, ini yang kita kenalkan untuk Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Dan slide. Yang memperkenalkan dengan bangga personal franchise perusahaan teknologi WeWork asal Amerika. Membangun aset dengan perusahaan teknologi remote working, menyambut masa depan metaverse dan menikmati keindahan universe bersama keluarga. Di sini juga disupport oleh Visa. Nah, bagaimana caranya untuk membangun satu aset? Di sini kita harus berani memulai ya Bapak Ibu. Fast start, konsep pertama fast start. Di sini kita mengenalkan pada mitra kita, kalau satu pro bergabung kita akan mendapatkan bonus $130 dengan $10 langganan per bulan. Kalau 10 pro bergabung, kita akan mendapatkan $1.300 dengan $100 biaya perlangganan per bulan. Demikian juga seterusnya, kalau 100 pro kita akan mendapatkan $13.000 dengan $1.000 per bulan. Nah, di sini kita bekerja sendiri ya Bapak Ibu mencari mitra. Dan yang saya akan lanjutkan dengan konsep kedua yang sangat menarik di sini adalah slide Mbak Andan. Nah, ini tim komisi ya. Di perusahaan ini kita boleh membangun satu jalur distribusi ya, hanya 2 jalur kiri dan kanan. Di sini di sebelah kiri kita bisa lihat kalau kita menggabungkan, mengajak Ray dan Nia untuk bergabung,
di situ kita mendapat bonus tambahan $150. Begitu juga kalau kita bantu Ray mengajak 2 mitranya dan Mia mengajak 2 mitranya, kita mendapatkan 2 kali 150 komisi timnya. Jadi $300. Dan begitu juga pada sisi kanan kita lihat dengan 5 mitra yang kita ajak, itu kita mendapatkan komisi tim 5 kali 150, 750. Di sini mungkin Bapak Ibu melihat ini seperti multi level. Serupa tapi tidak sama Bapak Ibu, karena di sini tidak ada tutup poin atau tidak ada yang dirugikan. Dan di sini ada juga disebutkan residual income ya dari bonus tim komisi. Itu kita mendapatkan $5 per pasang per bulan. Dan keunggulan dari tim komisi ini adalah SV tersimpan tanpa batas waktu dan juga komisi levelnya tidak terbatas. Ya. Konsep yang ketiga adalah mega matching atau bonus royalty ya, Bapak Ibu. Kita di sini kalau kita mengajak mitra seperti contohnya Ray dengan dia mendapatkan hasil yang cukup besar 15.000, kita mendapatkan bonus royalti 10% dari pendapatan Ray tanpa mengganggu pendapatan Ray. Begitu juga dengan bonus-bonus royalti dengan rekan-rekan kita yang lainnya. Jadi di sini kerja tim lebih membantu untuk kita mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya. Nah, perusahaan juga menghargai kerja keras kita ya. Jadi di sini ada jenjang karir dari pro, kemudian kita bantu pro kiri dan kanan kita menjadi silver, kemudian kita menjadi gold dengan membantu pro jadi silver kiri dan kanan. Begitu selanjutnya one start, two start, three start, dan karir puncak adalah diamond. Di sini kita mendapatkan bonus 140 juta ya rupiah atau $10.000 per bulan dengan luxury car madness dan juga VIP reward. Nah, Bapak Ibu, pada waktu sekarang ada dari perusahaan ada namanya Dream Gateway ya dari perusahaan. Nah, di sini ada sedikit video singkat mengenai Hollywood Dream. Silakan Pak Dan. Terima kasih Pak Dan. Iya Bapak Ibu, ayo kita sama-sama untuk mencapai peringkat diamond untuk kita bersama-sama pergi ke Hollywood. Ya, jenjang karir selanjutnya juga ada ya dari diamond, double diamond, triple diamond sampai blue diamond. Di sini peringkat blue diamond kita mendapatkan 700 juta per bulan dengan leadership pool, yaitu maksudnya mendapatkan 1% dari pendapatan seluruh dunia, dan kemudian kita mendapatkan juga jam Rolex ya. Dan tidak berhenti di sini saja Bapak Ibu, jenjang karir internasional juga kita akan dapatkan karena kerja keras kita. Jadi perusahaan menghargai semua hasil dari kerja kita. Jadi blue diamond kemudian jadi peringkat selanjutnya sampai peringkat puncak adalah imperial blue diamond dengan leadership pulse-nya 2,5%. Nah, begitulah Bapak Ibu karir-karir yang kita dapatkan dari perusahaan ini. Apakah perusahaan yang besar ini akan dilanjutkan oleh
Pak Ardan. Silakan Pak Ardan. Oke, luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Dr. Mia ya di sesi pertama malam hari ini. Mudah-mudahan ini membuat penasaran Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan coba untuk melanjutkan untuk sesi kedua. Ibu Dr. Mia mohon izin saya untuk tutup kamera. Nanti pada saat di sesi ketiga kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu Ana Tobing. Ibu Dr. Mia saya buka lagi ya. Oke, terima kasih Ibu Dr. Mia. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya, pemaparan yang sangat lugas dari Ibu Dr. Mia ya. Kita sangat salut ya kepada Ibu Dr. Mia ya, walaupun beliau di usia yang senior ya, saya bilang senior, tapi beliau masih mau membangun aset. Nah, ini penasaran ini pasti Bapak Ibu semuanya ya, bagaimana kita ternyata kok bisa ya membangun aset melalui personal franchise, tapi kok kesempatannya bagus sekali seperti ini gitu ya, dengan skema-skema yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Mia ya. Nah, saya akan mencoba melanjutkan apakah perusahaan yang dimaksud oleh Ibu Dr. Mia tadi, ya itu memperkenalkan Talk Fusion Incorporation. Pertama dan satu-satunya perusahaan teknologi yang berfokus pada solusi kerja jarak jauh ya. Jadi remote working, solusi kerja jarak jauh dan menggunakan teknologi WebRTC. Nah, apa itu WebRTC? Yaitu Web Real Time Communication, di mana saat ini kita sedang menggunakan salah satu services di dalam platform Talkfusion tersebut ya. Jadi saat ini kita menggunakan salah satu produknya ya atau servicesnya yaitu live meeting. Jadi kita menggunakan services kita sendiri untuk kita memperkenalkan perusahaan ini ya. Nah, perusahaan ini juga sudah tergabung dalam Direct Selling Association atau DSA dan sudah tergabung juga dalam AP2LI. Nah, nanti saya akan ceritakan ada slide-slide tersendiri mengenai Direct Selling Association dan AP2LI. Nah, selain itu, perusahaan ini juga memiliki media partner internasional ya, seperti Business for Home, Wall Street Journal, USA Today, Fox News, Huffington Post, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini perusahaan ini berdiri di tahun 2007 ya, di Tampa, Florida, masuk di Indonesia 2012, dan mulai booming ya, banyak orang mulai menggunakan itu di era pandemi kemarin, karena memang video conferencing itu di pandemi kemarin ya, 2020, itu ternyata memang dibutuhkan, dan saat ini lebih berkembang lagi. Nah, kira-kira seperti apa sih produk-produknya yang ada di dalam services platform Talkfusion ini? Saya akan mencoba memutarkan salah satu video yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana mengenai Talkfusion ini. Silakan menyaksikan. Temukan cara baru terhubung dengan teknologi video tak tertandingi untuk komunikasi sosial dan bisnis, didukung oleh Talkfusion. Produk video inovatif kami akan mengubah cara Anda berkomunikasi. Anda dapat mengirim email video menarik dengan 1000 template siap pakai yang cocok untuk semua kesempatan. Dengan opsi disesuaikan sendiri. Personalisasi setiap pesan, dari berita keluarga sampai penawaran bisnis. Cukup pilih tema dan tambahkan video pilihan Anda. Atau coba buletin video kami. Cara unik dan memikat untuk menyampaikan berita, promosi, dan pengumuman. Buletin video ini cepat dan mudah untuk membuat hasil profesional agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pribadi Anda. Gunakan rapat langsung untuk menyelenggarakan konferensi atau siaran video penting. Berbagi slide, video, dan bahkan browser Anda. Adakan rapat penjualan, sesi pelatihan, dan seminar dengan hadirin dari seluruh penjuru dunia. Ini cara ampuh untuk menyebarkan informasi dan bekerja sama. Atau cukup dengan membagikan tautan, Anda bisa melakukan obrolan video dengan siapa saja di seluruh dunia di perangkat apa saja, terhubung melalui video bertatap muka dengan seketika, percakapan langsung dan pribadi tanpa download serta tanpa plugin. Dengan Talkfusion, Anda bisa lebih terhubung dengan siapa saja dengan video. Ya, keren ya Bapak Ibu semuanya ya, dengan memakai hologram. Orang pasti akan bertanya-tanya, apakah ini sudah ada Pak? Hologram sudah ada, tapi belum mendunia ya.
baru beberapa instansi-instansi yang sudah memakai teknologi hologram ini. Tapi yang jelas dengan teknologi adanya Corning Glass ya, orang itu bisa melakukan cloud computing itu bisa dari mana saja, hanya dengan teknologi Corning Glass. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa searching sendiri ya bagaimana teknologinya. Tapi mungkin tadi videonya agak terlalu cepat ya. Nanti saya akan mencoba menjelaskan detailnya satu persatu ya. Tapi yang jelas bagaimana Talkfusion dimulai. Nah, di tahun 2004 pendiri Talkfusion dan CEO-nya yaitu Mr. Bob Rena itu pengen mengirimkan video di dalam email. Tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ya kalau kita melakukan attachment video di dalam satu email itu ternyata dari ISP-nya itu nggak bisa ya, dari penyedia emailnya ya, seperti Gmail atau Hotmail atau Yahoo ya zaman dulu. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian ya, diotak-atik juga oleh teman IT-nya, ternyata si Bob Rena ini sudah berhasil mewujudkan video email. Dan ternyata dari video email ini berkembang menjadi video newsletter ya, kemudian berkembang lagi menjadi sign up form ya, kemudian dimodifikasi lagi ya karena memang serius mengembangkan video, ada yang namanya video chat, ada yang namanya video live meeting seperti ini yang sedang kita lakukan, dan terakhir berkembang lagi menjadi cloud storage. Nah, ini adalah salah satu platform yang mana selalu berkembang ya. Kalau hanya dalam satu produk tersendiri atau produk terpisah itu pasti akan ya itu aja. Tapi kalau platform ya itu akan selalu berkembang. Apalagi sekarang menyambut dunia remote working, semua dibutuhkan ya. Nah, inilah ekosistem kami di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk ya. Apakah akan cukup sampai di sini? Tidak Bapak Ibu semuanya ya. Nanti masa depan itu akan lebih banyak lagi dibutuhkan sistem kerja jarak jauh di mana ditunjang oleh tools-tools seperti ini ya. Bagaimana kita menggunakan tool marketing, menggunakan video email dan video newsletter, bagaimana kita mungkin membangun sebuah database atau kemudian melakukan polling ya, atau mungkin testimoni dengan menggunakan sign up form, kemudian video conferencing menggunakan live meeting dan video chat, dan untuk melakukan media penyimpanan file-file dibutuhkan yang namanya Fusion Cloud ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu karena nanti produk Fusion Cloud ini juga ditunjang dan disupport oleh perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar sekali ya. Nah, saya akan mencoba memutarkan salah satu video bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia, contohnya menggunakan platform dari Talkfusion ini. Ya, silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. PT Mas Ada Haram Tour and Travel atau lebih dikenal dengan Mas Tour berdiri pada Januari 2002, dikelola oleh orang-orang yang profesional, berpengalaman dan amanah di bidang Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus sejak tahun 1984. Kami sangat bangga bisa melayani tamu-tamu agung Allah dan Rasul-Nya dengan baik, sesuai dengan mutu kami, melayani tamu Allah, kehormatan bagi kami, Mas Tour untuk semua. Untuk mencapai target pasar, kami memerlukan platform komunikasi yang tepat dan efisien. Live meeting adalah cara jitu kami untuk maju di era sekarang. Dengan video, membuat kami mampu berkontribusi untuk masyarakat lebih baik lagi. Ya, ini adalah salah satu contoh perusahaan-perusahaan atau company yang sudah menggunakan platform dari Talkfusion ya, di mana Mas Tour menggunakan platform live meeting-nya ya untuk menunjang komunikasi jarak jauh dengan pemerintah Arab Saudi, di mana perusahaan ini menyelenggarakan tour untuk umroh dan haji. Nah, Bapak Ibu jika ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan platform dari Talkfusion, Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube-nya Fitras World ya. Fitras adalah support system dari Talkfusion yang ada di Indonesia dan sudah meliput banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan platform ini.
Dan ini bukan hanya perusahaan yang pakai, tapi individual pun banyak. Nah, apalagi ternyata TalkFusion itu memiliki nilai atau value yang sangat tinggi. Nah, saya akan mencoba ya menjelaskan ya bahwa di platform live meeting yang sedang kita pakai ini ya, kalau kita menggunakan Zoom ya, kita sebut saja mereknya ya Zoom, dengan feature yang sama dengan 15 host, bisa dengan menggunakan 500 partisipan, tapi rapatnya tetap terbatas ya. Bapak Ibu harus merogoh kocek sekitar 228 juta per tahun ya. Bayangkan per tahun. Ini hampir bisa beli satu mobil ini ya Bapak Ibu ya, mobil yang ya mungkin masih LCGC ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai cloud storage ya, tadi Bapak Ibu sudah sempat tahu ada yang namanya Fusion Cloud, di mana di Fusion Cloud itu ada media penyimpanan unlimited. Nah, unlimited ini yang Bapak Ibu harus digarisbawahi ya. Kalau di luar sana ada yang namanya Google One, dengan penyimpanan 30 terabyte saja, Bapak Ibu harus mengeluarkan merogoh kocek ya sekitar 28,6 juta per tahun. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kalau berbicara mengenai email marketing, ya di luar sana ada yang namanya MailChimp, dengan 10.000 kontak alamat email, Bapak Ibu harus merogoh kocek senilai 51 juta per tahun. Nah, ini ya, per tahunnya ini yang Bapak Ibu harus garis bawahi. Nah, kalau TalkFusion berapa? TalkFusion ya. Nah, dengan value yang tidak tertandingi ya, ada 2 paket yang bisa saya tawarkan malam hari ini. Yang pertama adalah paket Pro dan yang kedua adalah paket Elite. Nah, kalau kita menggunakan paket Pro, Bapak Ibu bisa menggunakan semua feature dari produk TalkFusion, kemudian sudah bisa mendapatkan unlimited custom template ya. Custom template itu kalau Bapak Ibu menggunakan video email dan video newsletter itu bisa berganti-ganti template-nya atau foto atau background yang ada di belakang di video email maupun video newsletter. Kemudian unlimited cloud storage, kemudian sudah termasuk 12 bulan berlangganan, adanya private label ya, jadi tulisan TalkFusion bisa dihilangkan, bisa diganti dengan banner dari perusahaan Bapak Ibu sendiri, dan live meeting-nya mencapai 500 peserta. Nah, benefit-nya adalah 100%. Nah, benefit ini adalah Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hak untuk menjual kembali sebagai seorang master franchiser. Nah, kira-kira berapa harganya? Kira-kira ada harganya sekitar 36 juta. Ya, ini untuk paket Pro dan ini sudah termasuk PPN 11%. Ya, nah ini Bapak Ibu harus bisa jeli ini. Kalau termasuk PPN berarti sudah terdaftar di Dijen Pajak perusahaan ini. Artinya sudah memiliki NPWP dong. Nah, ini salah satu legalitas yang Bapak Ibu harus catat ya, karena sudah termasuk PPN. Nah, kalau kita berbicara mengenai paket yang kedua, yaitu paket Elite Plan, ya, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan semua feature produk dari TalkFusion, ya, tapi ada batasan-batasannya, terutama untuk yang cloud storage. Ya, cloud storage-nya hanya 750 GB. Nah, selain itu, benefit yang bisa Bapak Ibu dapatkan apabila menggunakan paket Elite Plan itu hanya separohnya atau 50%. Ya, komisi-komisi yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Mia ya di sesi pertama tadi mengenai fast start bonus, team commission, ya itu hanya 50%-nya. Itu sangat disayangkan sekali kalau kita hanya menggunakan paket Elite. Kalau saran saya, ya kita harus pakai paket Pro karena kita akan menjadi seorang profesional ya. Oke. Nah, tadi saya berbicara mengenai platform. Apakah platform berhenti di situ saja? Ternyata tidak. Jadi platform itu selalu berkembang dan akan datang ya, coming soon ya, TalkFusion for Business bagi perusahaan yang menggunakan merek pribadi, kemudian TalkFusion Metaverse Rework WebRTC, dan satu lagi TalkFusion Video Chat dengan keamanan data tingkat tinggi dan crystal clear ya video. Nah, kalau kita berbicara mengenai metaverse sebenarnya saat ini orang sudah mulai familiar dengan yang namanya metaverse ya dari Facebook ya, Mark Zuckerberg lah terutama aktor di baliknya. Tapi ternyata yang menjadi landasan dari metaverse sendiri adalah teknologi web real time communication. Nah, seperti yang sedang kita lakukan malam ini ya, saya lagi di Jogja, Bapak Ibu di partisipan ada di kota-kota
di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri ya, tadi ada dari Florida, Orlando, itu yang suara dan gerak bibir saya itu sama, real time. Ya, itulah teknologi dari WebRTC. Nah, kalau berbicara mengenai metaverse, apakah masa depan itu kita ada berada di mana? Apakah di metaverse atau universe? Ya. Nah, kalau berbicara mengenai hal ini, ada seorang profesor yang menyampaikan bahwa tetap hiduplah di universe terindah, tapi kita bisa tetap mendapatkan profit dari dunia metaverse. Nah, Profesor Renat Kasali akan mencoba sedikit memberikan gambaran kepada Anda bagaimana masa depan itu. Silakan menyaksikan. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa, kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil. Harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar. Dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Justru sekarang kita harus menjaga agar tidak terjadi deforestasi, kita harus menjaga agar hutan itu bersahabat dengan kita dan kita harus menjaganya. Jadi forest is the future, bukan the past. Sama seperti ketika kita melihat desa. Bagi sebagian orang yang mungkin dia bermimpi untuk tinggal di mega city, dia berpikir barangkali kota itu segala-galanya, dia melihat kota is the future dan desa is the past. Keliru, desa is the future. Forest is the future. Jadi bagi saudara-saudara yang mengata-ngatai hutan, mengata-ngatai tempat sebagai tempat terpencil, tempat yang tidak indah, Anda keliru. Justru Anda hidup dari oksigen dan oksigen itu dihasilkan dari pohon-pohon besar. Jadi forest is the future. Ya, jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, bahwa kita di masa depan nantinya, bahkan bukan masa depan, saat ini sudah dimulai Bapak Ibu, bahwa kita yang tinggal di desa, tinggal di tempat-tempat terpencil, tetap bisa menikmati profit dengan kita menjalankan bisnis seperti yang dilakukan oleh Talkvision ini. Artinya kita tidak perlu lagi harus datang ke kota-kota besar, urbanisasi itu bisa ditekan, ya, nilai laju pertumbuhannya, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan mencari ya mendapatkan dolar ya hanya dari rumah ya, atau mungkin dari tempat-tempat yang Bapak Ibu sudah sukai ya, mungkin sambil liburan dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Profesor Renat Kasali bahwa desa is the future. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu yang tinggal di luar kota, di luar pulau, itulah kesempatan saat ini. Karena apa? Karena internet sudah mulai merata. Nah, tingkatkan profit dengan remote working Talkvision. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai efisiensi ya, mengenai efisiensi, banyak perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan penghematan, apalagi di 2 tahun terakhir ya. Kalau kita berbicara mengenai efisiensi dengan menggunakan remote working ya, meeting hanya dengan video conference semacam ini, itu akan menekan ya biaya-biaya yang dikeluarkan seperti sewa kantor, operasional, biaya listrik, alat perkantoran, transportasi, dan waktu yang bisa dibuang ya untuk macet-macetan menuju tempat kerja. Kurang lebih hampir 1,4 M per tahun ya. Ini kita ngomong rata-rata dari perusahaan-perusahaan. Dan berapa banyak yang dapat Anda hemat ya. Kalau kita sebagai individu ya, kita tidak perlu lagi meeting offline ya, kita harus pergi naik pesawat, hotel, akomodasi, konsumsi, belum lagi risiko perjalanan dan sebagainya. Jadi tetaplah kita terhubung walaupun dengan menggunakan remote working ya, seperti ini. Nah, ada kesaksian dari perusahaan yang sudah melakukan remote working sebelumnya, bahkan sebelum era pandemi, yang namanya IBM itu sudah melakukan remote working terlebih dahulu. Dan ternyata kerja jarak jauh dapat menghemat lahan hingga 78 juta kaki persegi. Itu yang disampaikan oleh
IBM, dan lahan yang dihemat itu bisa dijual kembali dan menghasilkan uang senilai dengan 2 miliar dolar. Ya. Kemudian apalagi, yaitu menghemat biaya operasional sampai dengan 100 juta dolar per tahun. Ya. Dan tidak lagi memproduksi 450.000 ton gas CO2 ke atmosfer. Nah, ini nomor 4 ini mungkin orang bertanya-tanya, Pak, apa hubungannya Pak dengan gas CO2 dengan remote working? Nah, inilah salah satu cara perusahaan-perusahaan untuk menaikkan valuasi, di mana investor itu akan suka ya sekarang dengan green company ya, yaitu perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam blue chip ya. Kalau kita mau nanam saham gitu ya sebagai seorang investor, pasti kita akan melalui track recordnya apakah perusahaan ini go green atau tidak. Kalau perusahaan go green pasti banyak diserbu oleh investor. Nah, inilah kenapa IBM itu juga menyampaikan bahwa sudah tidak lagi memproduksi 450.000 ton gas karbon ya. Jadi di dalam dunia investasi yang namanya carbon footprint itu sangat penting sekali untuk bisa dimiliki sebagai track record-nya perusahaan. Nah, saat ini IBM memiliki karyawan 360.000 orang dan mereka semuanya sudah menggunakan remote working. Jadi saatnya Bapak Ibu semua mengikuti jejak IBM menggunakan remote working bersama dengan Talkvision. Setuju Bu Mia ya, save the earth. Ya, itu tentu saja yang menjadi cita-cita kita dan untuk kelangsungan anak cucu kita ke depan nanti. Nah, berbicara mengenai Talkvision juga ya, ada hal-hal yang tidak tertandingi ya. Kalau kita bicara mengenai Talkvision ini telah berdiri lebih dari 15 tahun. Tadi saya ceritakan berdiri dari tahun 2007, saat ini tahun 2022, artinya sudah lebih dari 15 tahun. Yang kedua, perusahaan ini bebas hutang Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau perusahaan bebas hutang itu enak gitu ya daripada perusahaan yang banyak hutangnya. Artinya ya pada saat menerima profit, nah profit ini bisa dibagi-bagi ya kepada orang-orang atau partner-partner seperti kita ya. Jadi tidak ada perusahaan-perusahaan yang membuka partnership semacam ini di luar sana kecuali Talkvision ya. Kita berbicara mengenai perusahaan teknologi. Nah, kemudian apalagi pembayaran instan Bapak Ibu ya. Visa kurang dari 3 menit, bahkan kurang dari semenit. Nah, kita tahu bahwa Visa ini merupakan salah satu lembaga keuangan ya tingkat dunia ya yang tersedia di 140 negara. Nah, Visa itu tahu ya bahwa Talkvision ini bukan lembaga perbankan ya. Di Indonesia saja lembaga bank bisa dihitung dengan jari yang bisa bekerja sama dengan Visa Internasional. Tapi ini lembaga non perbankan tapi bisa bekerja sama dengan Visa. Artinya sudah banyak melewati tahapan-tahapan fit and proper test yang dilalui oleh Talkvision agar bisa bekerja sama dengan Visa. Ini tidak main-main Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian apalagi? Talkvision juga memiliki ekosistem perusahaan yang berkelanjutan. Kemudian Revoke Tools bukan produk terpisah. Artinya dalam satu platform tadi ya itu saling bergantung ya, saling mensupport dan terintegrasi. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu semuanya ya. Nah, apalagi ya ini WebRTC dari Talkvision ini sudah meraih penghargaan di tingkat internasional ya, yaitu di ajang WebRTC Product of the Year di tahun 2016 dan di ajang Communication Solution Product of the Year 2016. Ini sudah mendapatkan penghargaan ya. Karena apa? Karena penghargaan teknologi WebRTC ini memungkinkan kita bisa berkomunikasi tanpa registrasi, tanpa download ya, dengan keamanan komunikasi tingkat tinggi, crystal clear audio video ya, dan ini merupakan landasan metaverse. Dan ini pasti akan populer di masa depan ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, berbicara mengenai partner ya, jadi Talkvision ini sudah memiliki official partner yaitu Imperva. Ini adalah salah satu kelebihan yang nomor 7 ya. Jadi Imperva ini adalah cyber security ya yang memperoleh penghargaan di ajang Cyber Security Excellence Award di tahun ini 2022 sebagai gold winner API Security ya. Kemudian berbicara mengenai cloud storage ya, tadi ada Fusion Cloud. Itu Talkvision bekerja sama dengan AWS ya, Amazon Web Service. Jadi Amazon ini sudah melayani ribuan perusahaan
di 245 negara. Dan saat ini merupakan cloud services terbesar di dunia saat ini ya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi Bapak Ibu sebagai official partner ya. Nah, tadi di awal saya sempat menceritakan mengenai legalitasnya bahwa Talkfusion sudah tergabung dengan yang namanya Direct Selling Association atau DSA. Nah, ini sudah sangat meyakinkan sekali bahwa kalau kita berbicara mengenai DSA ya, Bapak Ibu bisa cek di websitenya www.dsa.org atau www.dsa.org. Hanya ada 130 perusahaan yang tergabung dalam DSA ini. Nah, artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang hanya tergabung di DSA ini tidak boleh memiliki pyramid scheme atau money game. Ini sudah tercatat dan ini menjadi dasar syarat perusahaan-perusahaan yang tergabung sebagai member di DSA ini. Tidak boleh pyramid scheme atau money game. Ya, ini sudah menjadi syarat utama ya di DSA. Nah, kemudian berbicara mengenai legalitas di Indonesia, Bapak Ibu bisa screenshot, bisa foto ya. Kita ada izin dari Kemenhukam, dari Kementerian Perdagangan, dari Kemenkominfo juga, dan sertifikasi AP2LI. Selain itu, terakhir ada Rekor Muri, penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai perusahaan berjenjang pertama yang memasarkan platform video komunikasi. Nah, ini tidak main-main Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi sudah ada banyak syarat legalitas seperti ini ya, baik di tingkat nasional maupun internasional, kita tidak perlu ragu-ragu lagi ya. Tapi kita juga harus hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Kita berbicara mengenai legalitas, ternyata di luaran sana itu ya beberapa waktu yang lalu ya masih banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi-investasi yang ilegal. Dan ini menjadi sorotan dari anggota dewan kita. Jadi tidak perlu diragukan lagi karena kalau di luaran sana investasi-investasi yang ilegal itu juga sudah mulai diberantas oleh pemerintah. Nah, ini ada satu video cuplikan dari rapat anggota dewan yang membahas mengenai hal tersebut. Silakan menyaksikan. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas, adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer, tapi mengunggulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pakai uang. Itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua Mas, udah selesai itu. Ya, dan ternyata sudah ditangkepin semua, sudah selesai ya, yang di luaran sana. Nah, kita tidak perlu khawatir lagi karena Talkfusion semua legalitasnya sudah sangat memadai. Nah, apalagi ditunjang dengan yang namanya support system yang profesional. Jadi Talkfusion ini memiliki support system di Indonesia yang namanya Fitrust World ya. Fitrust di Indonesia ini adalah support system yang sangat profesional yang mensupport hal-hal yang terkait dengan edukasi, dengan event ya, dengan penghargaan-penghargaan ya, kemudian dengan tools juga. Jadi perusahaan support pertama di dunia yang berhasil menemukan formula kerja jarak jauh ya. Dan ini tidak berlaku hanya di Indonesia saja. Kalau Bapak Ibu memiliki tim nantinya banyak di luar negeri, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan support system dari Fitrust ini ya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Fitrust World ya? Fitrust ini sudah mencetak lebih dari 150 miliarder baru. Nah, ini menarik Bapak Ibu, miliarder baru dalam waktu 5 tahun terakhir. Kemudian dukungan presentasi seperti ini dalam berbagai bahasa, kemudian dukungan edukasi online melalui ABP, Audiobook Program, kemudian bagaimana kita diajarkan juga membangun bisnis dengan budaya, etika, dan sopan santun, semangat sportivitas ya, untuk menjaga keberlangsungan usaha untuk tujuan jangka panjang. Ya, inilah yang menjadi dasar Fitrust World ya, bagaimana support system ini menggunakan dasar-dasar untuk membangun bisnis jangka panjang, bukan hanya bisnis yang 1-2 tahun hit and run akhirnya hilang ya. Ini sudah terbukti ya menghasilkan mentor-mentor berpengalaman lebih dari 16 tahun di industri yang sama. Nah, tadi ada satu hal lagi ya mengenai ini yaitu Fitrust Apps. Nah, ini adalah salah satu
aplikasi yang Bapak Ibu bisa download di Google Play ya maupun di Apple Store. Ya, ini aplikasi ini ada yang namanya audiobook program, ada video-video ya, ada message from the top yang Bapak Ibu bisa dengarkan, yang kita bisa gunakan untuk kita itu mempelajari sekolah bisnisnya dari Talkfusion ini ya. Jadi kurang lebih seperti apa, kita akan saksikan video berikut ini. Ya, jadi apabila Bapak Ibu sudah memiliki lisensi ya dari bisnis ini, itu ibarat kata Bapak Ibu sudah memiliki sawahnya. Nah, untuk bisa menghasilkan Bapak Ibu pasti perlu yang namanya cangkul. Nah, cangkulnya ini adalah Fitras App ya. Kita dengan audiobook program maupun message from the top, video-video dari mentor-mentor, Bapak Ibu bisa lebih meningkatkan dari nanti penghasilan-penghasilan yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Nah, kira-kira seperti apa sih komentar-komentar dari leader-leader yang sudah sukses terhadap Fitras App ini? Mungkin Bapak Ibu bisa menengok ya sedikit video berikut ini. Audiobook program ini berisi begitu banyak Bapak Ibu informasi yang membuat kita itu selalu jadi haus dan lapar. Terutama untuk orang baru ya, untuk bisa langsung belajar dan mengejar ketertinggalan dari para seniornya. Itu adalah cara cepat bagaimana kita mengetahui cara berpikir dan kebiasaan orang-orang yang sudah sukses di bisnis Talkfusion. ABP ini sebenarnya seperti kelas edukasi online ya, jadi membahas do's and don'ts, tips and trick ya dalam membantu kita membangun bisnis kita lebih besar lagi. Saya terutama dan tim bisa memperbesar bagaimana kapasitas kita tentang handling objection ya. Karena kalau Anda tanpa pelampung dan skoci, suatu hari Anda lelah ketika Anda berenang, Anda bisa tenggelam, Anda bisa kemakan ikan hiu dan ikan paus. Kalau saya lagi nyetir, lagi make up, lagi jalan pagi, itu merasuk bener-bener. Jadi pikirannya itu bener-bener bersih. ABP paling membuat saya selalu ingat itu adalah ABP berjudul Humble Beginning dari Pak Andri Winata. Mereka bisa menduplikasi cara pola pikir yang benar, mereka bisa mengerjakan cara kerja yang benar, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Proses perencanaan pekerjaan di lapangan tidak akan efektif tanpa adanya ABP. Seperti kita bekerja tanpa sistem dan tanpa ada komando. Sifatnya ABP itu ya benar jangka panjang, jadi bisa diterapkan mungkin 3 atau 5 tahun ke depan. Ya, jadi dengan adanya Fitras App ini sangat menunjang untuk keberlangsungan bisnis kita di masa depan. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bukan hanya lisensinya saja, tapi Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan untuk membeli dan berlangganan Fitras App ini. Ya, berikutnya, nah ini adalah salah satu perusahaan venture capital ya, All Real PTA Limited Capital ya, yang berbasis di Singapura. Perusahaan ini sudah meneliti lebih dari 5 tahun potensi bisnis dan kesuksesan dari produk-produk Talkfusion. Saat ini teknologi WebRTC yang mutakhir dari Talkfusion
telah melampaui kesiapan internet dan perangkat komersial yang ada. Oleh sebab itu, Allreal mendukung penuh pengembangan bisnis Talkfusion yang sesuai dengan visinya membangun platform video dan dunia kerja masa depan. Nah, ini satu hal yang mungkin harus menjadi catatan bagi kita semua bahwa perusahaan sekelas Allreal PTE ya, perusahaan venture capital aja mendukung penuh pengembangan dari Talkfusion, dan pasti ini ada sesuatu di baliknya di masa depan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang ada di partisipan, tidak perlu lagi berpikir rumit, karena ini loh, perusahaan yang sekelas venture capital Allreal aja tidak perlu berpikir rumit-rumit, mereka pasti mendukung. Apalagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ini, langsung ambil keputusan malam ini, saat ini juga ya. Nah, bagaimana menjalankan bisnis ini Bapak Ibu semuanya? Ternyata sangat mudah. Karena di sini hanya ada 4 very simple step. Yang pertama adalah mengundang, ya. Itu adalah skill yang harus dimiliki oleh banyak orang, banyak associate di Talkfusion, yaitu yang pertama yaitu mengundang, ya. Yang kedua yaitu presentasi. Kita bisa lakukan presentasi sendiri atau Bapak Ibu tinggal undang di webinar seperti malam hari ini, ya. Bisa dilakukan dengan online atau offline. Kemudian yang ketiga yaitu follow up dan 3-way call, memperkenalkan tim kerja kepada calon partner Bapak Ibu semuanya. Nah, begitu calon partner tersebut sudah bergabung, tinggal masukkan ke sistem, ya. Tinggal bagaimana nanti diarahkan akan adanya pertemuan, bagaimana harus membaca buku yang direkomendasikan, kemudian mendengarkan audiobook program, bekerja secara teamwork, dan lain sebagainya. Nah, inilah langkah mudah bagaimana menjalankan bisnis ini. 4 very simple step, ya. Nah, kalau berbicara mengenai potensi, ya semua bisnis itu berbicara mengenai potensi. Tidak ada bisnis yang menjamin atau tidak ada bisnis yang langsung memberikan garansi. Nah, berbicara mengenai potensi, ada yang namanya the power of two. Bagaimana kekuatan dari dua, ya. Tadi sudah disampaikan di sesi pertama, Ibu Dr. Mia menyampaikan bahwa kita hanya membangun jalur distribusi itu 2, yaitu di kanan dan di kiri. Apabila A misalnya Anda mensponsori 2 orang, ya, Ray dan Nia di kanan, ternyata Ray dan Nia ini juga bisa menduplikasi dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Nah, ini ada level-levelnya Bapak Ibu semuanya ya. Di level pertama 1 jadi 2, itu level pertama. Level kedua 2 jadi 4, ya. Level ketiga dari 4 menjadi 8. Nah, kalau kita menghitung sampai dengan 12 level kedalaman, ya, akan ada total itu sekitar 8.192 orang associate, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai 8.000, nah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Mia di sesi awal bahwa ada yang namanya tim commission, ya. Tim commission itu kalau kita berbicara mengenai 4.000 kanan, 4.000 kiri, ya, 8.000 kita bagi 2 menjadi 2 tim kanan dan tim kiri, potensinya adalah 4.000 dikalikan dengan 150 US dollar, atau dikalikan kurang lebih saat ini dolarnya 2.100.000. Potensi 8,4 M atau 600.000 US dollar itu akan ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah akan berhenti sampai di sini? Tidak, Bapak Ibu, ya. Karena ini bisa dilakukan dengan tenggat waktu tertentu, ya. Kalau kita melakukannya secara sempurna, ya berarti hanya butuh waktu 12 minggu untuk menyelesaikan 12 kedalaman. Tapi kalau tidak sempurna, ya mungkin bisa dibilang 12 bulan untuk bisa menyelesaikan 12 level kedalaman. Kalau kita berbicara sangat tidak sempurna, yaitu 12 tahun. Nah, kalau 12 tahun masih bisa mendapatkan 600.000 US dollar, menurut saya masih sangat worth it. Dari modal awal, ya, dari investasi yang kita gunakan untuk membeli license ini hanya sekitar 36 juta, ya. Jadi, apakah Anda memiliki 2 teman yang menyukai peluang atau menyukai produk? Nah, ini adalah pangsa pasar dari Talkfusion ini, ya. Jadi, potensi 8.000 orang ini akan menjadi tim Anda apabila Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya timing atau waktu. Kalau Bapak Ibu join sekarang, 8.000 orang ini akan segera menjadi tim Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menunda, bisa jadi 8.000 orang ini akan join duluan dan Anda akan joinnya terakhir. Jadi, saran saya, sebelum terjadi pemasaran oleh 100 orang,
rekan-rekan Anda, sebelum permintaan platform Future of Work ini meningkat, timing is everything ya. Jadi waktu adalah segalanya. Nah, ini slide terakhir dari saya. Ada satu statement dari William Gibson ya, beliau seorang penulis buku. Berakhirnya monopoli kota ya, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Profesor Renat Kasali bahwa saat ini kesuksesan itu tidak hanya dimiliki oleh orang kota, orang yang tinggal di desa juga bisa sukses ya. Orang bisa berbisnis ya, berkolaborasi antara orang desa dengan orang kota, orang di luar Jawa dengan orang di Jawa, orang di belahan negara dunia ketiga dengan negara-negara maju, semua bisa berkolaborasi ya, karena teknologi yang tepat memungkinkan kita untuk menempati talent-talent hebat ya, menemukan talent-talent hebat di setiap kota di dunia. Masa depan sudah hadir, hanya belum merata. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sesi kedua sudah selesai. Saya akan segera memanggil Ibu Dr. Mia dan special guest kita malam hari ini ya, untuk bisa kita mulai di sesi ketiga, yaitu sesi ngobrol-ngobrol santai dengan spesial guest kita pada malam hari ini ya. Mohon izin Ibu Dr. Mia untuk saya buka kembali. Ya. Oke, sudah ketemu Ibu Dr. Mia, izin saya buka kameranya. Siap. Ya, kita ketemu lagi Ibu Dr. Mia. Nah, ini nanti kita akan segera memanggil ini ya, Bu Dr. Mia, spesial guest kita pada malam hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita interaksi aja santai karena tidak terlalu banyak slide yang dipersiapkan oleh spesial guest kita, tapi materi yang akan disampaikan nanti pasti akan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan panggilkan ya. Beliau adalah seorang health and beauty consultant dan beliau sudah menjadi self-made millionaire dari bisnis ini. Ibu Ana Tobing, apakah sudah ready untuk kita buka kameranya? Mohon responnya di kolom chat, Ibu Ana. Oke. Ibu Ana Tobing, apakah sudah ready? Oke. Wah, luar biasa ya. Beliau menggunakan nama Ana Tobing 2 juta USD. Wah, keren sekali ini ya. Oke, saya akan coba cari nama Ibu Ana, mohon izin. Oke, sudah ketemu. Izin saya buka kameranya. Selamat malam, Bu Ana. Malam. Waduh, luar biasa sekali. Ini melihat namanya ini ngeri kita jadi ya. Amin, Ada Pak, toping 2 juta US dollar. Ini harus afirmasi. Pak, afirmasi Pak, harus afirmasi, harus. Mantap sekali. Iya. Malam Pak Dan. Malam. Malam Bu Mia. Ya, selamat malam Bu Ana. Bu Ana ada di kota mana nih Bu, kalau boleh tahu Bu? BSD Pak, BSD. Bumi Serpong Damai Pak. Oh, di BSD, luar biasa. Kota mandiri Pak, kota paling sejuk. Waduh. Mantap. Bu Ana, ini kan banyak sekali partisipan yang hadir di acara webinar kita malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Ana sudah bersedia hadir untuk sharing kepada kita-kita semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya Bu Ana mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bu kepada partisipan yang baru pertama kali hadir agar lebih mengenal Ibu Ana. Silakan Ibu. Oke Pak Dan, terima kasih Pak Dan. Ya, malam hari ini saya merasa sangat ini Pak ya, bersukacita ya Pak, diberikan kesempatan oleh Mas Joy Astro nih Pak. Waduh, Mas Joy Astro nih Pak nggak bisa ditolak Pak, benar-benar nggak bisa ditolak. Ngeri ini Pak kalau udah ketemu dia. Terima kasih juga dengan Pak Ardan, Ibu Mia dan tim Achiever ya Pak ya. Jadi sharing saya ini semoga Pak bermanfaat bagi semua partisipan yang hadir dan semua tamu undangan ya Pak ya. Iya. Oke Pak.
Ya, Ibu Ana mungkin bisa ini Bu, latar belakangnya kira-kira apa sih yang Oke Pak, oke. dilakukan zaman Oke dulu Pak, gimana gitu Bu? nama saya Ana Tobing, sarjana hukum. Saya sebelumnya Pak bekerja sebagai konsultan kesehatan dan kecantikan, dan saya orang tua saya bekerja di perusahaan oil and gas 30 tahun lamanya, ya Pak ya. Dan saya adalah anak ketujuh Pak dari 12 bersaudara, cukup besar ya Pak. Oh, Cukup keluarga banyak. besar Bu ya? Anak ketujuh ya Pak dari 12 bersaudara, ya. Iya. Suami saya sendiri Pak bekerja di perusahaan Bank BNI 25 tahun, dan saya punya anak kembar Pak 2 ya Pak ya. Salah satunya Pak Lukas Stefanus ya Pak. Wah, Anak saya, dan saya punya cucu 3 Pak. Sudah punya cucu 3, itu loh Pak. Oh iya. Oke, nah ini tadi sempat disampaikan ya, ada anak kembar beliau. Nah ini adalah Pak Lukas Stefanus ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ana Tobing. Bu Ana, ini kan menarik sekali ya, kalau dari latar belakang Ibu sebagai health and beauty consultant. Ini kira-kira kok bisa ketemu dengan Talk Fusion nih, ceritanya gimana Bu? Mungkin bisa diceritakan ke kita Bu. Wah, seru gini Pak. Jadi gini Pak, saya bekerja di perusahaan kesehatan dan kecantikan Pak, lebih kurang hampir 20 tahun Pak berkecimpung. Tadinya Pak, keinginan saya pengen jadi seorang dokter Pak. Kepengen menjadi seorang dokter kecantikan. Ya, waktu itu Pak, eranya kita itu Pak, walaupun kita pintar Pak, itu orang yang beruntung ya Pak ya, terima di UI. Benar nggak Bu Mia? Betul. Walaupun kita pintar ya Bu, orang yang beruntung ya Bu ya. Nah, Yang saya tidak beruntung. beruntung Bu, keterima di UI Bu. Akhirnya ujung-ujungnya Pak, saya ketemu Pak perusahaan networking Pak, tapi yang sangat luar biasa, kantornya di Singapura, perusahaan dari Amerika Pak. Yang saya ambil adalah pengetahuannya Pak, ilmunya. Karena saya suka dengan kedokteran Pak ya, jadi ujung-ujungnya Pak, saya belajar tentang kesehatan Pak. Jadi nyambung gitu loh Pak. Keinginan saya, impian saya Pak. Jadi 20 tahun saya belajar, saya ambil ilmunya, dan rencananya Pak, saya mau buka klinik Pak, klinik kecantikan dan kesehatan. Nah, pada saat itu Pak, saya terima SMS Pak. Zaman itu saya kan join Pak tahun 2013 Pak, sudah 9 tahun yang lalu. Oh iya. Saya terima SMS waktu itu masih pakai HP Nokia Pak ya, handphone Nokia. Terima SMS dari teman mengajak ketemu bisnis teknologi. Beda banget ya Pak dengan bidang pekerjaan saya Pak ya. Tapi karena yang undang itu teman sendiri Pak, saya langsung kontak Pak. Saya langsung kontak, ketemunya di mana, boleh nggak saya ajak anak saya bilang. Supaya kami sama-sama mendengarkan. Akhirnya Pak, ketika Pak Lukas itu kan suka nge-gym ya Pak ya, saya tunggu dia pulang nge-gym, kami sama-sama berangkat waktu itu Pak di Mall Senayan City Pak. Di sana sudah ada 5 orang Pak yang menjelaskan tentang bisnis Talk Fusion. Nah, ketika dijelaskan tentang produknya Pak di awal, waduh saya sangat tertarik Pak. Karena saya butuh Pak produknya untuk produk saya sendiri Pak ya, untuk promosi. Yang pertama itu Promosi. Pak. Yang kedua, ketika masuk ke hitung-hitungan the power of 2, saya kaget Pak, hanya mengajak 2, kita bisa mendapatkan 10 miliar. Nah, kan kalau kita sebagai orang yang normal ya Pak ya, apa mungkin gitu Pak? Benar nggak Pak? Betul. Apa Betul. ya. Nah, ternyata Pak, ketika dijelaskan Pak, mereka buka mindset kami, terus mereka kasih tau peluangnya akan besar. Nah, di situ Pak, saya melihat peluang ini ke depannya pasti besar gitu Pak, karena teknologi Pak. Karena teknologi itu kita bicara maju, saya juga sangat butuh peluang bisnisnya. Karena ketika itu Pak, saya butuh modal Pak. Saya butuh modal untuk buka klinik, itu sekitar 2 miliar Pak, untuk buka klinik, untuk modal saya. Nah, ketika itu Pak, saya baru terkumpul 1 miliar. Nah, kalau saya bergabung di Talk Fusion Pak, saya bisa kejar Pak, benar nggak Pak? Iya. Nah, tapi pada saat itu Pak, terjadilah yang namanya, ini Pak, apa namanya, pandemi Pak ya. Iya. Pandemi ya Pak, bersyukur Pak, saya nggak jadi Pak buka klinik. Karena Pak, ya Pak Lukas pintar banget Pak, anak saya sangat pintar, merayu saya Pak, membuka pola pikir saya, membuka mindset saya, yang namanya kecantikan dan kesehatan, itu pasti banyak saingannya dia bilang. Ya, yang namanya teknologi nggak ada pesaing, bahkan kita pionir. Nah, dia menawarkan saya Pak sebagai pionir, sebagai pelopor. Nah, produk-produk yang saya pasarkan Pak itu sangat mahal, dia bilang ya. Pasarnya nanti itu pasti pasarnya nanti nggak semua orang ya Pak ya, terbatas. Nah, akhirnya Pak, saya melihat peluang ini besar. Pak Lukas juga sudah merayu saya setiap hari. Akhirnya Pak, besoknya kami langsung bergabung. Saya pasang posisi Pak waktu itu. Dan saat saya bergabung Pak, saya nggak langsung menjalankan. Karena nggak mungkin Pak, perusahaan saya yang udah saya kerjakan 20 tahun, saya langsung stop ya Pak ya. Iya. Nah, akhirnya Pak, kami mengikuti yang namanya, sebelumnya Pak, pertemuan dan seminar itu kami nggak pernah dapat informasi Pak. Karena yang mengundang kami Pak, 2-3 hari kemudian menghilang dan kami nggak punya apa Pak.
kami nggak punya upline, kebayang nggak punya upline? Tapi Iya. Pak, kami tetap puji Tuhan, kami tetap bersyukur Pak ya. Ini adalah ini semua anugerah ya Pak, ini anugerah dan berkat dari Tuhan. Kami berdua bisa melihat peluang dan walaupun yang mengajak kami tidak aktif Pak, kami tetap berterima kasih Pak sama dia. Kalau tanpa dia Pak, kami nggak tahu Talk Vision, gitu loh Pak. Jadi sampai di situ Pak ceritanya Pak. Akhirnya kami bergabung. Oke, luar biasa ya. Mungkin Bu Dr. Mia ada yang ingin ditanyakan, Bu Dr. Mia. Iya, mendengar semangatnya Bu Ana ini luar biasa ya, sangat bersyukur sekali ya dapat peluang Talk Vision ya. Dan disangka-sangka upline-nya menghilang ya, tapi terus kok bisa Bu Ana dengan tidak adanya upline kok bisa terus hebat majunya, luar biasa. Bagaimana itu caranya? Ya, gini Bu, jadi saya cari tahu Bu, ini kan teknologi Bu. Pasti ada sekolah bisnisnya saya pikir. Pasti ada sekolah bisnisnya, pasti ada pertumbuhannya. Nggak mungkin Bu. Ini kan teknologi, ada produk. Pasti kita butuh training kan Bu. Akhirnya Bu, saya cari tahu. Dapatlah Bu informasi, tiba-tiba dapat undangan Bu seketika. Kami hadir waktu itu acaranya di Twin Plaza. Ketika hadir di Twin Plaza, saya melihat betapa banyak anak muda yang sukses luar biasa Bu. Ya, ketika maju ke depan, mereka mengucapkan peringkat diamond, income-nya 10.000 US per bulan. Wow, saya bilang ini bisnis yang sesungguhnya yang saya cari gitu loh Bu, income-nya US dollar. Karena sebelumnya Bu, terus terang aja income saya Bu, Singapura dolar. Dan itu juga bagi saya cukup besar. Tapi ketika saya ketemu dengan teknologi dan income-nya US dollar, saya berpaling Bu, karena pengaruh dari Pak Lukas Bu. Biasalah Bu, pengaruh untuk supaya kami bisa berkolaborasi Bu, bersekutu gitu loh Bu, supaya kami sama-sama sukses. Nah, akhirnya Bu, dalam waktu tahun itu juga Pak, 2013 itu diadakan juga The Mendes Pak, The Mendes. Iya. Nah, di situ Pak kami datang berdua Pak. Dengan kami nggak tahu apa-apa, kami datang ke The Mendes, yang penting kami curi ilmunya Pak. Apa sih The Mendes? Ternyata Pak kami harus one star. Nah, ketika itu Pak yang pertama kali dapat one star tuh Pak Lukas. Saya masih kurang 3 pro Pak. 7 jam sebelum hari H Pak, saya masih kurang 3 pro Pak. Saya berpikir Pak, kalau saya nggak dapat 3 pro Pak Lukas nggak mungkin bisa hadir ya Pak ya di Mendes. Saya sebagai seorang ibu Pak berjuang Pak, harus one star. Pengen tahu Pak apa sih ini materinya nanti di sana. Akhirnya Pak dalam waktu 7 jam Pak, saya kontak teman-teman saya tengah malam Pak dengan cara ngotot Pak, transfer belief Pak udah ada waktu Pak ketemu, hanya by phone Pak, saya kontak teman-teman sahabat saya dan mereka percaya belum dipresentasi loh Pak. Saya bilang sama teman-teman saya, pokoknya kamu percaya sama saya nggak pernah nipu kamu. Nanti pulang dari training internasional, saya akan presentasi sama kamu. Pokoknya percaya sama saya. Kamu transfer kartu kredit, transfer kamu punya KTP, nanti saya akan jelaskan. Oke, mereka percaya Pak. Sekarang Pak 3 orang itu Pak asetnya sudah 8 miliar Pak. Karena percaya sama saya. Percaya sama saya Pak. Karena percaya saja. Gitu, Pak. Hanya modal percaya ya. Hanya dengan modal percaya Pak. Akhirnya kami dapat Mendes, kami dapat ilmu yang luar biasa Pak. Di situ saya benar-benar ketemu magic moment Pak. Ketika Pak Masal Halim bicara di depan Pak, saya merinding Pak, terus terang aja Pak. Seorang anak muda yang luar biasa, di usia sangat muda, beda 1 tahun dengan Pak Lukas. Tapi Pak, ketika itu Pak, dia sudah mendapatkan yang namanya Ferrari Pak. Sudah punya Ferrari, itu kan luar biasa Pak. Seorang anak muda ya Pak ya, di usia segitu Pak ya, sudah mendapatkan sebuah Ferrari. Dan akhirnya Pak kami sungguh-sungguh serius setelah pulang dari The Mendes Pak, kami atur ini Pak game plan bersama Pak Lukas dan kita mulai mengundang. Mengundang. Besoknya Pak setelah kita pulang Pak, 2-3 hari kemudian. Karena kita udah panas Pak, kepengen sukses. Iya. Ini luar biasa sekali ya kolaborasi antara ibu dan anak ya, Pak Lukas dan Bu Ana ini seperti yang kita tahu itu sudah menghasilkan bukan hanya puluhan ya, tapi ratusan orang yang sudah sukses, bahkan mungkin bisa dihitung ribuan juga ya Bu Amin, Ana ya. Amin. Nah, ini menarik ya tadi karena Bu Ana sempat sampaikan juga kehilangan upline. Nah, ini mungkin di awal juga pasti tidak tersistem ya Bu Ana ya, agak-agak sedikit ngawur gitu ya. Ya, setuju Pak. Di awal kami tidak tersistem, benar Pak. Kami nggak pakai sistem, ya berdasarkan apa yang kami lihat di YouTube, ya Pak ya, apa yang kami dapat Pak. Yang penting Pak percaya aja sama diri sendiri. Kita jadi sendiri dan kita ketemu teman, tujuannya mulia, mau bantu mereka berubah hidup, itu aja Pak poinnya. Dan kita selalu Pak setiap hari berdoa Pak, itu aja, hanya mengandalkan Tuhan
Kita kalau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Pak, mengandalkan Tuhan. Nggak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri, Pak. Dan saat itu kami masih abu-abu, Pak. Belum banyak belajar. Tapi cari tahu, Pak, semua plan-plan kami kan ada di Surabaya. Kami berangkat, Pak. Bayangin, Pak, kami nggak pernah ke Surabaya sama Pak Lukas. Nekat, Pak, ke Surabaya berangkat. Kepengen kenal sama Pak Marcel Halim, kepengen kenal dengan Pak Mario, kepengen kenal dengan Pak Andre Volare. Kami pengen tahu, Pak, di sini seperti apa, Pak. Di situlah kami banyak belajar, Pak. Setelah ketemu mereka, Pak. Itu poinnya, Pak, di situ. Ya, akhirnya Pak Lukas juga bisa ini, Pak, Bu ya, bisa mengikuti jejak Pak Marcel Halim dan bisa membeli Ferrari juga ya, Bu Ana ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ana, ini kan tim Bu Ana ini dan Pak Lukas kan sudah lumayan sangat banyak gitu ya kalau saya melihat ya, pertumbuhannya juga sangat signifikan. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, suka dukanya sih seperti apa sih Bu? Pasti ada dong sukanya, Ya, pasti ada dong. Pak. Pasti ada. Jadi gini Pak, suka dukanya Pak ya. Pertama dukanya dulu Pak. Dukanya Pak, ketika tim saya Pak baru bergabung Pak, ya kami kan harus masukin ke sistem Pak. Benar nggak Pak? Betul. Dengan modal 36 juta itu kan bagi sebagian teman kita Pak, itu kan jumlahnya besar ya Pak ya. Iya. Ya, tapi kami mengatakan sama mereka, kami bukan mau ambil uangnya Bapak Ibu, tapi kami di sini bagaimana menarik tangan Bapak Ibu untuk sama-sama kita kerjakan Tokushine untuk kita sukses bersama. Itu loh Pak. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi ketika mereka bilang, aduh saya nggak punya uang, benar nggak Pak? Nah, betul. Yeah. Nah, kebanyakan kan nggak punya uang ya Bu ya. Ya, benar. Nah, ketika mereka tidak punya uang Bu, kami tetap menjalin silaturahmi Pak. Yang penting kita menjalin silaturahmi, jangan tinggalkan mereka Pak, tetap kita follow up. Dan kita undang ke GHE Pak. Kita dulu namanya BOP Pak, undang BOP yang terdekat. Dan kita undang berkali-kali Pak, akhirnya mereka paham. Dan mereka mencari pinjaman Pak. Mencari pinjaman. Nah, yang kedua Pak, sukanya Pak, kenapa Pak? Tim kami ini sangat kompak Pak. Ya, tim terutama tim Residen, tim Cibis9 ya Pak ya. Tim Changer yang baru, tim Brebes ya Pak ya. Nah, itu Pak, mereka tuh benar-benar setia dan mau belajar Pak. Itu Pak, poinnya itu benar mereka setia Pak. Gitu loh. Benar-benar saya punya tim yang sangat super kompak gitu loh Pak. Dan mereka mau belajar. Itu poinnya Pak, mau belajar. Gitu, mau masuk sistem Pak. Karena Pak, kami terapkan apa yang diajarkan oleh mentor kita Pak Master Pak Mario. Yang penting kita masukkan mereka ke sistem. Ya Pak ya. Tanyakan impian mereka Pak. Tanyakan impian mereka, bikin daftar nama. Kalau belum sampai 30 nama belum habis atau 100 nama itu belum habis, jangan berhenti gitu loh Pak. Jangan berhenti. Kita akan rangkul sampai 100 daftar nama habis. Minimal masa nggak ada yang join 2 atau 10 sih Pak. Yang penting mereka kita gandeng ya Pak. Kita gandeng untuk sama-sama kita deal ya Pak. Kita deal jabatan tangan, sama-sama kita kerjain Pak. Kan banyak dukanya Pak ketika mereka bergabung di kontak nggak bisa, benar nggak Bu? Betul. Ya, karena susah dihubungi. Udah nggak bisa, benar nggak Bu? Iya. Nah, pasti ada Bu, pasti ada seperti gitu. Tapi Pak ya puji Tuhan ya Pak, kita kebanyakan Pak tim-tim kita yang udah lama nggak aktif Pak, mulai sekarang kami mulai lagi silaturahmi Pak. Mulai silaturahmi lagi, karena banyak di antara mereka Pak melihat Tokushine itu mereka kira Tokushine sudah nggak ada, benar nggak Pak? Iya. Kan, ketika kita silaturahmi lagi Pak, mereka kaget Pak. Oh jadi nggak usah bayar lagi 36 juta, hanya aktifkan maintenance. Nah, mereka kaget Pak. Akhirnya satu persatu Pak, mereka aktif kembali Bu. Aktif kembali. Luar biasa. Nah ini kesabaran Pak, kesabaran, ketekunan. Sabar ya, sabar. Sepakat Bu Ana ya. Jadi tadi berbicara mengenai sukanya ya. Ini salah satu momen yang barusan aja ya terjadi ya. Ibu dan tim ya Pak Lukas dan tim Era Residen ini jalan-jalan ke Jepang ya karena bisa mendapatkan trip ke Jepang. Nah mungkin bisa diceritakan sukanya ini seperti apa ini Bu? Excitednya tim Era Residen. Sukanya Pak, puji Tuhan ya Pak ya. Saya bersyukur ya Pak sama Tuhan ya. Saya bisa setiap hari Pak menjalankan bisnis Tokushine bersama anak saya yang tercinta di suatu bisnis kendaraan yang super cepat ya Pak ya. Ini adalah suatu anugerah ya Pak. Ya Pak ya, momen. Bukan sukses itu ya Bu Mia, bukan kita punya banyak uang ya Bu ya. Sukses itu adalah ketika kita bisa bersama banyak waktu bersama orang yang kita cintai. Benar nggak Pak? Benar. Ya Pak ya. Dan sukses itu ya ketika kita punya kebebasan waktu bisa membantu banyak orang Bu. Ya. Ketika saya bisa bantu tim saya Pak. Dan saya ada bawa beberapa tim saya Pak ke Jepang. Itu adalah momen Pak yang tidak saya lupakan Pak.
Jadi Pak, kita harus banyak bantu lagi tim kita Pak untuk nanti Hollywood ya Pak ya, Achieve Hollywood. Ya ini Pak momen yang tidak terlupakan setelah 2 tahun pandemi Pak. Saya dan Pak Lukas merindukan sekali Pak untuk jalan-jalan ke luar negeri lagi. Akhirnya puji Tuhan Pak, kita akhirnya berangkat lagi bersama, bergandengan tangan, pergi lagi berangkat Pak. Itu adalah proses momen yang nggak bisa kita lupakan ya Pak. Betul. Berarti memang saat ini yang menjadi salah satu tujuan Bu Ana dan Pak Lukas menjalankan bisnis ini adalah membantu lebih banyak lagi orang untuk bisa lebih sukses ya. Ya, setuju Pak. Setuju Pak Dan, setuju Pak. Ya. Nah, ini ada satu hal yang mungkin bisa kita apresiasi dari Ibu Ana Toping. Nah, ini barusan beberapa waktu yang lalu kita berikan aplaus ini Ibu Ana menjadi Diamond Elite. Nah, ini mungkin bisa diceritakan pengalamannya Bu Ana. Luar biasa. Ini seru Pak. Jadi Pak, saya sudah kepengen banget Pak peringkat Blue Diamond Pak. Sebenarnya saya kepengen banget Pak peringkat Blue Diamond, Grand Blue Diamond. Saya udah merindukan itu Pak, Blue Diamond sama Grand Blue Diamond Pak. Jadi ketika itu Pak, jadi waktu acara The Mendes ya, kalau Bapak ingat ya The Mendes ya. Terus serang aja Pak, 9 tahun saya sama Pak Lukas bergabung di Talkusion. Baru 1 kali Pak, kita tuh benar-benar tidak mendapatkan VIP Pak ya. VIP Pak ya, baru sekali itu. Tapi itu puji Tuhan Pak, itu pembelajaran Pak. Supaya kami merasakan Pak bersama tim kami duduk bersama-sama Pak di belakang. Ya Pak ya. Jadi itu Tuhan izinkan kami Pak untuk tidak mendapatkan VIP supaya kami bisa merasakan apa yang tim kami rasakan gitu loh Pak. Ya Pak ya. Nah, dari Pak di situ kami panas Pak ketika materinya ini Pak, materinya bulin Pak. Aduh Pak, materinya bulin. Ya kalau Bapak ingat ya tentang beyond money ya Pak ya. Bukan hanya uang ya Pak yang kita kejar Ibu ya di sini Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa bantu banyak tim ya Bu, bisa sukses berhasil. Yang kita berkelimpahan menjadi berkat bagi banyak orang ya Pak ya. Nah, apalagi setelah Bu itu Pak, Bu Ati Pak, aduh saking polosnya Pak, Bu Ati bahasa Sunda lagi. Kita nggak ngerti Pak, tapi kita ikut ketawa gitu loh Pak. Itu seru gitu loh Pak ya. Seorang Bu Ati aja bisa, seorang Bu Peti bisa Pak. Bu Peti juga kocak banget Pak. Seorang Bu Peti, seorang Bu Ati, seorang Bulin, waduh. Kita kalah sih Pak, Timra Pak, Timra. Panas Pak. Nah, ketika kita mendengarkan materi dari Pak Masal Halim Pak, terus aja Pak, Unstoppable. Unstoppable itu lagu yang benar-benar tak terkalahkan Pak. Kita tak terkalahkan Pak. Aduh, itu ngeri banget Pak lagunya Pak. Pulang dari situ Pak, kami kena semua Pak. Kami semua grup Pak share lagu itu Pak. Semua share setiap hari lagu itu kami dengarkan. Setiap malam mau tidur, bangun pagi kami dengarkan terus Pak. Kami dengerin terus Pak. Kita tak terkalahkan, tak terhentikan. Itu lagu sangat bagus banget Pak. Itu yang dapat dari Pak Masal Halim ya Pak. Akhirnya Pak, kita susun game plan Pak bersama tim kerja. Kita atur Pak, karena ini momentum Pak. Jadi momentum itu Pak bisa kita dapatkan sekali kecepatan ketika kita mau kejar peringkat Pak. Siapa yang mau kita bantu Diamond Pak? Siapa yang mau kita bantu Hollywood Pak? Harus sama-sama satu meja Pak. Harus sama-sama berkolaborasi. Kalau nggak bisa Pak. Nggak bisa dengan cara sendiri Pak. Nah ketika itu Pak, puji Tuhan Pak, saya kejar ini Pak di ID kedua Pak. Sekejar di ID kedua saya. Nah sebenarnya Pak sedikit lagi Pak, Blue Diamond Pak. Blue Diamond Pak, ini saya bocorin Pak. Sedikit lagi Blue Diamond Pak ini Pak, saya kejar. Sedikit lagi, tapi Tuhan belum mengizinkan ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Tapi yang namanya bisnis ya Pak, turun naik ya Pak ya. Yang penting semangat ya Pak, yang penting semangat ya Pak ya. Iya. Yang penting kita bisa bantu banyak tim ya Pak untuk ke Hollywood, itu aja Pak yang paling penting, yang paling utama. Bantu banyak tim ke Hollywood ya Pak. Betul. Nah ini kita banyak belajar dari semangatnya Bu Ana ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau bagaimana beliau sangat berapi-api, antusiasmenya itu selalu menyala ya. Siang malam itu baterainya nggak ada habisnya Bu Ana ya. Jangan pernah panas Pak, jangan pernah ini Pak, jangan pernah bosan Pak. Yang penting saya ganggu tim Pak, tiap hari saya gangguin tim Pak. Oh gitu ya. Nah ini kuncinya Bapak Ibu ya, harus mau diganggu oleh leadernya ini. Mentor kan nggak banyak Pak, benar nggak Pak? Iya Mentor betul. nggak banyak, seperti materi Pak tadi Pak ya, mentor nggak banyak. Tapi yang namanya tim banyak kan Pak? Iya. Nah tinggal kita mau berkolaborasi, bersekutu sama tim yang punya impian Bu. Untuk yang punya impian dan ada maunya Bu. Kalau yang ada maunya, yang punya impian pasti tercapai ya Pak. Kalau nggak ada maunya Pak, kita kontak berkali-kali Pak, yang ada Pak, kita berputar-putar setiap hari Pak, buang tenaga dan buang waktu Pak. Gitu loh Bu, jangan pernah buang waktu Bu, buang tenaga setiap hari. Ya Bu ya. Jadi kita tidak akan kemana-mana Bu, kita stuck. Kita bantulah Bu,
tim kita yang benar-benar ada maunya, punya impian yang sangat besar, ya Bu ya, yang benar-benar punya tujuan Pak, punya tujuan yang jelas ya Pak, punya tujuan yang jelas. Itu Pak poinnya Pak. Oke. Nah, mungkin terakhir ya, Ibu Dr. Mia ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ini saya sangat belajar sekali ya dengan Ibu Ana yang semangatnya luar biasa ya. Jadi dengan kesabaran beliau, kemudian dengan semangatnya yang luar biasa untuk membangun tim-tim yang tidur ya, mengajak mereka untuk aktif lagi, dan juga tidak bosan-bosannya ya untuk berkolaborasi, dan kemudian dengan mengajak waktu yang 7 jam yang tersisa itu ya, itu patut trust ya Ibu ya, patut trust ya. Jadi, iya benar Bu. Tanpa presentasi tapi mengajak dengan yakin bahwa itu akan dipresentasikan setelah join. Jadi itu luar biasa, itu harus kita appreciate ya semangat Ibu yang luar biasa. Iya Bu, kita harus semangat dulu Bu, baru sukses Bu. Benar nggak Bu? Tim kita harus ada apinya dulu Bu. Kalau tim kita nggak ada api Bu, gimana kita mau sukses Bu? Benar Bu? Iya. Oke, mungkin terakhir ini Bu Ana, bagi partisipan yang baru hadir pertama kali, mungkin Bu Ana bisa menyampaikan sesuatu nih. Kira-kira seperti apa nih? Ya, melihat peluang ini. Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang hadir pertama kali untuk tamu undangan ya, ya lihat Talkfusion ini sebagai peluang. Ya, ibaratnya kalau kita melihat peluang itu jauh di seberang lautan ya, walaupun sekecil apapun itu peluang, itu ambil. Walaupun kita belum paham. Seperti saya di awal belum paham, belum mengerti. Itu adalah peluang yang sangat jauh sekali walaupun di seberang lautan ya Pak ya. Kalau kita lihat materinya Pak Mario Halim ya, peluang itu walaupun jauh di seberang lautan, kalau kita bisa melihat peluang itu dan kita pakai insting, kita ambil dulu buminya, ambil dulu Pak Ardan. Baru kita belajar. Ya. Nah, kalau kita lihat peluang itu di depan mata sebesar gajah, Bu. Kalau kita tutup diri, Bu, kita nggak buka pola pikir kita, nggak buka mindset kita. Kita punya pesawat terbang pun, Bu, teman kita nggak akan bergabung, Bu. Walaupun peluang itu sebesar gajah, Pak, depan mata. Itu nggak, Pak? Iya. Nah, jadi bagi para undangan yang diundang hari ini, nggak ada kata kebetulan ya, Bapak Ibu diundang. Ya, ini adalah kesempatan emas, kalau boleh saya bilang adalah kesempatan emas. Seperti saya bergabung 9 tahun yang lalu. Kalau 9 tahun yang lalu saya tidak berani mengambil keputusan ya Bu ya. Ya hidup saya Pak pasti masih sama terus Pak. Mungkin saya buka klinik ya. Dan ketika itu pandemi mungkin saya kejebak dengan berapa miliar Pak. Benar nggak Pak? Betul ya, sekali. Puji Tuhan ya Pak, dengan 36 juta Pak. Saya bisa bantu banyak orang, saya bisa bantu keluarga, saya bisa berbagi Pak. Bagi teman-teman dan bagi banyak orang di luar sana Pak. Dengan modal 36 juta. Jadi saya sarankan, joinlah hari ini. Kalau bisa jangan join sendiri. Ya, join keluarga. Saya join family Pak, join family. Ya, segitiga emas itu Pak, itu harus diambil. Itu harus diambil. Jangan dikasih buat orang lain. Karena itu saya alamin Pak. Ya, ketika Pak Lukas menerima 500.000 US dollar Pak, saya menerima setengahnya Pak. Dan anak kembar saya juga menerima setengahnya Pak. Jadi kita terima 1 juta US Pak. Bertiga modalnya Pak. Bertiga ya. 8 juta Pak ya, saat ini. Benar nggak Pak? Betul. Dengan modal 108 juta Bu, 10% terjadi mungkin 1,6 miliar. Benar nggak Bu Mia? Ya, betul. 1% pun masih 160 juta. Masih worth it ya Pak? Masih sangat worth it. Profit apa ya? Betul sekali. Nggak ada kata rugi ya Pak. Nah jadi bagi partisipan yang sudah bergabung, ayo semangat kembali ya. Kita fokus, kita benar-benar komitmen ya. Kita benar-benar mendisiplinkan diri kita untuk kita kejar Hollywood bersama tim semua ya. Kita pasti dapat semua Hollywood ini kita dapatkan kalau kita bisa berkolaborasi lagi bersama tim kita. Itu loh Pak, dari saya Pak. Ya, oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya yang hadir di partisipan pada malam hari ini. Bu Ana ini menjadi bukti bahwa yang tadi disampaikan di sesi pertama oleh Bu Mia ya mengenai peringkat ternyata ada ya, bahwa peringkat Diamond Elite itu bahkan peringkat Blue Diamond maupun peringkat Royal Blue Diamond pun ada. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan di kedua mengenai potensi 8.000 orang ya yang bisa menghasilkan 600.000 US dollar, ternyata sudah disalib ini. Ini menjadi bukti nyata ya bahwa Bu Ana ini sudah mencapai 1 juta US dollar ya di bertiga ya. Dan bahkan beliau berafirmasi 2 juta US dollar. Artinya ya benar Pak, hitung-hitungannya Pak sangat terukur Pak, sangat terukur dan pasti. Sangat terukur, setuju. Dan pasti.
Ya. Jadi bukan di atas kertas ya Pak, benar-benar terukur dan pasti ya Pak ya. Apalagi sistemnya kan udah teruji Pak. Kita tinggal nyontek aja Pak. Kalau pelaku-pelaku toko seni udah berhasil nyontek aja Bu Mia. Saya hanya nyontek Bu, dan saya masih banyak belajar Bu di sini. Saya masih banyak belajar Pak Ardan sama mentor-mentor kita Pak. Saya masih banyak belajar Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Ana. Kalau kita tidak mengingat waktu, kita pengen ngobrol lebih banyak lagi. Ini bisa sampai pagi nih Bu. Tapi karena keterbatasan waktu, iya, kami dari Equiper sudah mengucapkan terima kasih. Bu Ana sudah bersedia menyempatkan diri untuk hadir dan sharing kepada kita semua. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Dan sukses Mas Joy, Ardan dan Bu Mia. Ya, terima kasih banyak Bu Ana. Malam Bu, malam Pak. Ya, malam. Saya izin tutup kameranya. Terima kasih. Waduh, luar biasa ya Bu Mia ya. Iya, luar biasa. Special guest kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka pola pikir bagi Bapak Ibu semuanya, baik yang baru hadir pertama kali maupun yang sudah bergabung ya, Bu Mia ya. Ya. Mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan Bu Mia terkait tadi sharing dari Bu Ana Tobing tadi. Ya, kita mendapat satu semangat yang luar biasa ya dari Bu Ana. Semoga menular bagi kita semua ya. Amin. Dengan kolaborasi dengan tim katanya untuk bersama-sama ke Hollywood, Pak Ardan. Iya, wah ini menarik ini ya. Nanti saya akan putarkan video mengenai Hollywood. Tapi karena waktu juga sudah cukup malam ya, untuk webinar kita pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak Ibu Dr. Mia sudah membantu saya untuk presentasi di sesi pertama tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Oke, Bapak Ibu, untuk webinar pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Mohon izin Bu Dr. Mia, saya tutup kamera. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya Ardan undur diri. Kita akan tutup webinar pada malam hari ini dengan beberapa video sebagai berikut. Terima kasih, selamat malam, tetap semangat dan go Hollywood!